kan paramu firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak yang mulia Kosan. Tapi kami percaya apa yang sudah disampaikan Bapak tidak perlu dengan sia-sia, tapi kami dapat menyimpannya, dapat melakukannya, mengimplementasikan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapak kami ingin merefleksikan atau menyampaikan atau untuk memperkaya apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Kosan. Kalau menyampaikannya Tuhan, pakai berarti Bapak, sehingga kami semua diberkati lewat refleksi ini. Terima kasih Bapak, di dalam Yesus nama Masih dan sudah berkata saya bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Kalau saya tadi saya jam tangan saya jam 1, ternyata sudah melewati yang namanya jam rawat Bapak. Saya ingat kalau di rumah sakit itu kan ada itu, kalau misalnya mohon maaf ya orang sakit ya ada di orang kesehatan apa namanya itu yang di orang sakit itu ada apa nama alatnya itu ya. Jadi kalau masih sehat walafiat itu geraknya begini ya kan, tapi kalau maaf ini ada sekarang ini pernah ya. Nah tadi begitu juga di pertengahan dari awal pertengahan datar gitu kan, keramiknya begitu ada kata-kata tadi yang asosiatif langsung bikin lagi terlebih Pak Johnson kan gitu. Terakhir kesimpulan langsung bikin lagi Bapak Ibu. Nah ini dia ternyata kehidupan tadi saya pikir-pikir oh ya memang bukan hanya dalam hal misalnya orang sakit kegembiraannya juga muncul, ada kegelisahan di situ. Ternyata mendengarkan khotbah juga atau pengajaran ada kegelisahannya juga. Begitu Pak Johnson? Amin. Begitu Pak Johnson ya? Ya boleh ya. Ada ini terakhir. Senang. Bolak-balik Pak Johnson lihat saya, lihat ke belakang. Lihat apa? Jangan, kalau saya kan udah ganggu. Saya pinter Bapak. Jam 1 bisa mendekat kan? Ini firman Tuhan kan nggak boleh kan? Jadi saya pikir, waduh, ini jam saya, giliran saya jam berapa? Sementara kalau ada apa namanya, dulu Pak Khotbah kemarin sudah mengatakan kampung tengah sudah mulai bergejolak katanya ya. Kampung tengah maksudnya tadi itu yang tupek ya, yang menonjol, bukan di sini nggak? Benar kata Pak Haposan bahwa umumnya, ini penelitian loh ya, umumnya kata peneliti itu bahwa perempuan itu tidak melihat six pack, tetapi melihat apanya? Melihat apanya? Permisi tanya, melihat apanya? Pak John biasa ini Pak Guru, melihat apanya? Semangat. Oh semangat, dia mulai mengaburkan diri seperti tadi kesaksiannya sudah mulai abu beliau mengeluh itu. Nah itu tadi apa? Bukan melihat ininya kan? Apanya apa maksudnya? Kemapanan. Itu lebih halus lagi, itu tipikal Jawa. Kalau saya bilang melihat duitnya. Kasar Pak memang itu kata peneliti itu. Jadi perempuan sekarang gadis-gadis maksudnya, dan juga yang bukan gadis maksudnya, artinya sudah single kembali itu melihat kemapanannya itu. Saya kutip dari Pak saja, kemapanannya bukan strongnya ya kan. Kalau kita lihat petinggi di negara di militer badannya, tahu kan ya Bapak Ibu kan, sudah orang terkenal petinggi di negara ini badannya juga luar biasa sih. Ya, Bapak Ibu pasti tahu. Ada orang dari Amerika yang juga binaraga itu juga pasti pernah dia angkatnya bintang 4. Ya kan? Ada kan Bapak Ibu tahu kan? Ada tahu kan? Siapa orang yang saya maksud? Tambah ya nanti bermasalah dengan undang-undang ini. Kan gitu. Dan tak melihat itu sekarang ini. Betul sih. Tak melihat six pack-nya itu. Ya seberapa seberapa terkenal juga enggak. Tapi sebenarnya ada juga yang melihat keterkenalannya, ya ada juga. Dan tidak sedikit yang kemudian kecewa dengan karena memilih sekadar kemapanannya,
keterkenalannya, banyaknya sumber dayanya, ya. Tetapi kemudian dia tertipu, dia bilang, kalau tahu begitu saya nggak akan kawin, nggak menikah maksudnya ya, kalau tahu begitu. Karena ternyata kemudian apa itu? Kalau undang-undang mengatakan KDRT, Bapak Ibu ya, maka kan sekarang sedang tren itu, dan ada undang-undang yang perilaku lebih parah lagi nanti orang-orang melakukan seperti itu karena memang itu tadi zamannya IPE ini kan orang gampang, maaf bukannya pas-pasan seperti saya gitu, tapi di Facebook kelihatannya glowing katanya ya, glowing. Begitu kopi darat, saya pinjam lagi istilahnya, jelek gitu ya. Misalnya seperti ini fakta. Dan kemudian terjadi apa? Ada tindak pidana di situ. Nah, bukan sedikit yang begitu sekarang ini loh. Ada di Facebook, di Instagram atau apa kelihatan kok orang ini kelihatannya mapan gitu ya, mapan dan mukanya boleh lah gitu ya, seperti artis Korea gitu kan. Ternyata kemudian kok beda gitu dengan saya. Nah ini gara-gara ini. Ternyata di situ kan juga sudah ada apa? Penipuan kan? Dan kalau ikut karena lagi apa? Ketulusan sudah naik ya. Tujuannya untuk apa sebenarnya? Untuk bagaimana? Apa aja nih? Bagaimana untuk mengelabui, memperdayai, lalu kemudian terjadi yang tidak diharapkan. Itu dia. Ya benar katakan Apostle. Dia ngomong dari pelajaran ya. Soalnya kita bertanya jawab. Kalau begitu kita mau alihkan ke refleksi misalnya. Jadi setelah khotbah, Bapak Ibu tadi dikatakan apa? Dipilih. Nah kenapa Paulus terpilih? Kan begitu. Karena dikatakan dari awal itu sebelum ada dunia juga sudah dipilih. Termasuk Rasul Paulus kan? Ya. Termasuk kan memang tertulis. Tapi tahu kan Rasul Paulus ini orang yang paling jahat sedunia, betul? Ya. Paling jahat, membunuh dia, menganiaya, merampok, kalau dalam istilah perang, dia menjarah orang-orang yang mengikuti Yesus Mesias itu, yang menganiaya. Ini seorang petinggi sebenarnya, luar biasa, orang pintar, keluarga negaranya sampai 2, ya kan? Dia kan orang Ibrani kan? Orang Israel, tapi juga keluarga negara Romawi. Maka itu dia punya hak untuk menganiaya orang-orang Kristen. Makanya orang-orang Kristen mengikut Yesus Mesias. Tepatnya seperti itu. Akhirnya lari kemana? Ke Judea, ke Samaria. Maka itu kemudian ada nats. Engkau akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Judea dan Samaria. Itu ada kaitannya. Bukan berdiri sendiri, itu ayat. Orang-orang itu disiksa. Yang mengikuti Yesus Mesias disiksa. Akhirnya lari ke Yudea, ke Samaria, jauh kan itu. Walaupun kita belum pernah ke sana, tapi kalau kita lihat dari ini kan memang jauh ya. Secara geografis ya. Itu teritorium jauh Bapak Ibu ya. Yudea, Samaria. Kabur. Kenapa? Ke rumah-rumah juga Rasul Paulus masuk. Ke rumah-rumah yang ini para pengikut. Disiksa, dirampok, dijarah dan seterusnya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Terbuktilah bahwa bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Dia ternyata menjadi seorang pemberita yang luar biasa yang bahkan mati disalib. Disalib bukan hanya sekadar disalib, Bapak Ibu, tapi terbalik. Saya tidak ada mengatakan itu lebih parah dari yang dialami Yesus, tidak boleh. Itu pasti lebih parah yang dialami oleh Yesus Mesias ketika disalib. Meskipun terbalik, ya, juga tidak difitnah kembali. Kalau Yesus Mesias, jujuran kita difitnah kan luar biasa. Sejak awal pelayanan juga difitnah. Ini tukang kayu, apa sih yang kamu ketahui kan gitu. Saudara saya tahu sianu. Seperti yang tadi diajarkan di kota. Apa yang kamu tahu? Dan umumnya begitu. Makanya tidak salah ada lagu yang mengatakan kalau kita di kampung itu menjadi kambing, di luar teritori kita menjadi bangkai. Biarlah saya menjadi kambing di kampung sendiri. Itu artinya apa? Tidak diakui di kampungnya. Yesus diakui di kampungnya juga. Ya kan tadi itu.
Nah itulah sebenarnya esensinya dipilih. Siapa yang terpilih? Salah satunya Rasul Paulus yang mengalami penderitaan. Tapi saya bukan benar-benar gimana itu. Kalau kita jadi jadi pemerintah bukan hanya harus lewat mimbar ini, bisa juga lewat apa yang bisa kita lakukan. Itu pasti ada tindakannya. Tetapi memang kesempatan untuk sekarang ini orang memfitnah kita agak berkurang karena ada dari undang-undang itu kan, undang-undang ITE. Tetapi bukan sedikit juga yang sesama hamba Tuhan saling menjelek-jelekkan. Itu saya katakan, benar nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu lihat kan? Ya. Bahkan ada nih, saya kalian katakan karena memang saya praktisi juga ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tahu kan? Ini hamba Tuhan seolah-olah jadi hakim, jadi hebat dari polisi. Ada. Akhirnya ujung-ujungnya minta maaf juga. Itu apa minta maaf? Itu orang sudah sakit kan? Bapak Ibu tahu lah ya, nggak usah sebut nama ya. Tetapi itu ada. Ini bagaimana gitu kan? Saya pernah loh buat di kalau Ibu lihat di YouTube saya gitu ya. Urusi urusanmu sendiri, jangan khotbah orang yang kritik tidak begitu, lalu kemudian itu bukan dari atas katanya. Kenapa harus begitu? Padahal syarat jadi hamba Tuhan, apalagi pemerintah, jangan ada apa? Iri hati, jangan ada perseteruan. Ya kalau kita tahu mungkin dari negara itu kita berdoa aja. Jangan sampai di publik memanfaatkan media sosial ini. Apa yang terjadi? Orang ketawa, yang seberang loh ya ketawa. Masih sama mereka begitu juga. Mana yang benar, gitu kan? Mana yang kita ikuti? Akhirnya begitu. Ini dia. Padahal katanya mengaku kita yang dipilih. Orang yang terpilih untuk memerintahkan akhirnya Pak John bilang apa tadi? Hanya sekadar dipanggil, bukan yang terpilih. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Hanya dipanggil. Panggilan saya untuk melayani. Kebetulan saya bisa ngomong, ya kan? Bahasa Indonesianya agak bagus gitu. Kalau saya kan ada, kalau orang sebelah atau orang pasir, ada pasir-pasirnya gitu. Tidak seperti yang kita harapkan gitu ya kan? Yang dominan dipakai apa? Untuk dialog. Lalu saya ngomong A, B, C dan seterusnya. Enak memang didengar. Menguasai teori tentang komunikasi. Tetapi isinya apa? Jangan kita jadi nggak sejahtera dengan itu. Ini yang masalah. Berarti dipilih tidak apa tidak. Wah, jadi kesimpulan. Ya itu tadi karena kemudian orang-orang menjadi tidak sejahtera. Ada yang difitnah. Berarti hanya sekadar dipanggil, pintar ngomong. Ada di depan sini atau di mimbar yang lain. Orang lain akhirnya terluka gitu Bapak Ibu, dicederai hatinya. Nah kalau karena firman Tuhan kita kemudian merasa wah jangan-jangan saya dikorbankan, nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah masuk ke ranah pribadi orang menunjuk secara langsung seperti yang dilakukan, yang terjadi sekarang ini, bukan itu yang diharapkan. Firman Tuhan itu mendidik kita, bukan menciderai kita. Beda ya Bapak Ibu, firman Tuhan mendidik kita supaya kita benar korbannya yang disampaikan oleh Pak Kosan misalnya, Pak Kosan Tapian. Itu yang benar. Bukan misalnya Pak Kosan bicara seperti akhirnya orang lain terlukai karena sudah menyinggung pribadinya. Apa yang dilakukan tersinggung karena firman, silakan memang itu. Tetapi tersinggung karena mungkin hal-hal di luar firman Tuhan kan tadi usia lu maaf nih, dan teruskan. Itu diperkosa gitu misalnya. Dia tahu dari mana. Permisi tanya kita tahu dari mana. Ya orang penegak hukum juga nggak bilang begitu kok. Lebih sedihnya nih, saya katakan bukan disebut begini, diduga. Misalnya maaf ya, tapi Ibu sekali lagi memerkosa, tetapi dia sebut memerkosa. Orang hukum aja bilang diduga. Artinya tidak pasti, belum tentu. Bisa jadi itu bahasanya. Tetapi kalau sudah memerkosa, orang itu sudah melakukan. Siapa kita berani? Tuhan Yesus aja katakan, saya tidak menghakimi kamu. Tidak. Nanti ada. Sekarang sih akan ngomong apa? Gitu ya. Itu kira-kira. Kita hanya mengaku Tuhan kok. Barangkali kita seperti terkenal orang sedang teror dunia barangkali seperti itu.
Karena kita pintar berkomunikasi, pintar berkhotbah, tetapi orang lain tercederai. Itu bukan orang yang dipilih, hanya sekadar dipanggil. Tetapi kalau karena firman Tuhan kita tersinggung, saya akan mau merubah sikap saya. Itu berarti orang menyampaikan itu dipanggil. Jangan seperti itu. Oh, Bapak mengkritik orang lain. Ya ini juga yang saya omongkan juga akan saya pertanggungjawabkan. Saya menjaga juga jangan seperti itu. Itulah sebenarnya esensi dipilih. Karena kan ada dua hal. Dipilih untuk apa? Ya, untuk memberitakan. Dipilih sebagai anaknya. Berarti atas sebagai apa? Sebagai umat bertebusannya. Nah ini lebih cenderung untuk para pelayan. Tekanannya untuk para pelayan. Jangan sampai kita terpilih tetapi kita mencederai orang. Jadi masuk ke penghakiman, menghakimi orang. Apa yang jadi? Tadi dibantu. Kan kamu dengar. Kalau sudah dengar itu, sudah dengar. Dia mengurusi hal-hal yang bukan ranahnya, gitu ya? Bukan ranahnya itu. Oh dia mau melakukan ini terhadap si anu. Akhirnya orang juga apa? Orang juga terpanggil bukan ya? Berasumsi enggak punya gitu. Memang saya menghujat jadinya. Dosa tidak mengakibatkan orang. Dosa. Kenapa kita tidak ikut jadinya? Apalagi orang yang fanatik dengan yang memberitakan itu. Nah, yang seperti itu Bapak Ibu. Inilah esensinya dipanggil tetapi terpanggil karena memang benar-benar melakukan apa yang tertulis. Tidak lebih dari itu. Sederhana kok. Ya, firman itu sederhana kalau kita ikuti. Jangan sampai kita berbicara akibatnya orang lain tersakiti. Bukan karena firman itu. Sedangkan kita lain apa? Tuhan, pemberitaan ini esensinya. Ya, kan luar biasa. Bagaimana Bapak Yahweh di sini Yesua Masia sudah menetapkan Rasul Paulus itu, ya, sehingga dia bisa membina banyak murid, gitu ya, memimpin jemaat-jemaat, dipanggil luar biasa dan bahkan akhir dari hidupnya, kalau bahasa dunia sangat mengenaskan. Tetapi itulah jalan yang diambil, itulah kalau sudah terpilih. Gitu. Dan teman-teman tadi mengatakan begini. Hidup bagiku rahasia. Mati adalah yang menulisnya dan sudah mengalami. Itulah refleksi. Hidup adalah bagi rahasia, mati keuntungan. Mati keuntungan. Berarti nggak bisa menikmati dunia kan? Ya? Nah, tapi itu maksudnya. Itu untuk orang-orang yang terpanggil. Hidup bagiku adalah rahasia, mati adalah keuntungan. Amin. Itulah yang dapat sekali. Yang bisa disuarakan terima kasih. Baik dan berdua refleksi. Terima kasih Bapak atas memperkaya kami dengan tema tentang orang-orang pilihan, menceritakan tentang hamba-Mu yang menyampaikan. Bapak ajarkan semua di tempat ini Bapak supaya kami tidak Tuhan melakukan hal-hal di luar firman sehingga menyakiti hati sesama kami. Nah, memang dikatakan bahwa justru kami harus saling mengasihi, saling mengampuni, bukan saling menjelekkan, apalagi kami mencederai hati sesama kami. Dan juga bukan hanya di tempat ini, tempat kami boleh beribadah, di jemaat kami, di sinode kami, tetapi juga di luar lingkungan kami di mana kami boleh tinggal, di mana kami boleh bekerja. Terima kasih Bapak untuk daftarmu, dan sendiri bekerja, dan semua sendiri yang mau menetapkan itu untuk hati kami sehingga kami melakukan apa yang benar-benar sebagaimana tertulis menjadi orang-orang pilihan. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Masia. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara kasih kita berdoa untuk mengakhiri ibadah. Bapak kami senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan karena kami Bapak sudah beribadah. Bapak sudah memuji Kau dengan puji-pujian yang kami naikkan. Kami percaya puji-pujian yang kami naikkan itu semua akan menjadi bukan yang kami Tuhan. Bapak kami juga sebenarnya daftar-Mu atau firman menguatkan kami yang beri kami pengertian yang baru dan menyadarkan kami bahwa kami adalah orang-orang pilihan sehingga kami Bapak dalam melakukan menjalani kehidupan kami tidak Bapak
menjadi bantu santungan bagi orang lain. Kami akan dapat memberi menjadi orang yang menghibur bagi orang lain, yang mengenalkan jalanmu kepada orang lain. Amin. Tuhan mampukan kami. Tuhan, kami tetap dalam posisi Tuhan yang sudah memberikan melalui doa siapa. Tuhan, kami juga berdoa Bapak untuk memilih gedung ini di mana kami boleh beribadah. Tuhan berkati beliau bekerja dari kesehatan dan keluarganya bersama dalam hidup. Engkau balaskan juga Bapak Tuhan keluarga beliau yang terbaik. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk para tenaga kesehatan, apakah itu dokter-dokter ini, para perawat, para bidan, dan jabatan-jabatan lain di bidang pelayanan kesehatan. Tuhan, berikan juga sukacita untuk bertugas bagi mereka. Tuhan juga lindungi mereka dari penularan penyakit Bapak. Berikan kepada mereka hikmat dalam bertugas. Dan kami percaya Kau membalaskan yang terbaik buat mereka semua. Tuhan, juga kami berdoa untuk para anggota TNI, Polri, dan petugas yang mana di sipil lainnya. Tuhan berkati juga dalam pelayanan dengan sukacita dan hikmat buat mereka semua. Balaskan yang terbaik. Mereka sudah memberikan keamanan Bapak, baik ancaman dari luar, dari dalam, dari lingkungan Bapak. Berikan yang terbaik untuk mereka dan keluarga mereka. Bapak, kami juga tambahkan 2 kali mohon kepada Tuhan. Engkau memberkati juga para instruktur, para pelatih, pendidik atau guru dan dosen Bapak yang Bapak bertugas untuk berbagi ilmu kepada orang lain. Tuhan juga memberkati menerima balaskan dengan berbagai. Mereka boleh melayani lewat pendidikan, berbagai ilmu pengetahuan. Tuhan memberkati yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu sudah kasih bintang kepada kita menerima berkat dari Bapak yang di sini Yesus Mesias. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Amin. Diberkatilah buah kandunganmu dan hasil bumimu, hasil ternakmu, yang di kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Amin. Diberkatilah bakulmu dan adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Amin. Karena yang engkau melindungi, Adonai Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Amin. Yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Yang besar dan berkaya, kasih karunia yang sangat sempurna dari Tuhan kita Yesus Mesias, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua di awal-awal permain menjemput kita para saudara-saudara. Demi nama Yesus Mesias, mari kita semua menerimanya, katakan bersama-sama. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, selamat sabar Bapak Ibu.